Nah, dan kalau posisi ini pula, Densu juga harus bertanggung jawab. Maka Densu ketika Novi melakukan mediasi yang ada di apartemen Verde itu, Novi mengatakan Densu harus datang untuk mengetahui. Ya memang itu sepatutnya, karena adanya pengumpulan donasi tersebut menggunakan YouTube daripada Densu. Itu disebut dengan, kalau di dalam satu kalimat hukum, ada namanya responsibility ethics, di mana seseorang secara etika bertanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat, dan Densu menegakkan itu. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dia sebarkan kepada teman-teman yang menonton YouTube-nya dia untuk menyumbang. Kalau Densu tidak bertanggung jawab, Densu tidak hadir di dalam proses mediasi itu, Densu tidak menyuarakan suara donatur, ini kan sama aja Bun, kayak orang selebgram, artis-artis yang promosi. Logiknya kan begitu, menggunakan medianya justru menjerumuskan orang-orang, kan begitu. Maka oleh karenanya kita melakukan gugatan perdata ini, kita menjadikan Novi dan Densu sebagai salah satu tergugat di sana, di mana mereka nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sebagai satu bentuk rangkaian peristiwa, gitu. Begitu Bunda. Begitu. Ini Saya udah somasi Densu juga, saya udah somasi Tenovi juga. Ya Teh. Tapi yang Bunda pengen nanya, kemarin kenapa mesti nggak ada kamu? Kenapa harus keluar dari Novi? Alasannya apa itu? Nah itu tanya apa Tenovi apa Bun? Ya karena kan Bunda juga gini, Bunda ada sedikit kecewa ya. Maaf ini kalau Bunda ngomong kayak gini, karena kan dari awal kan kayaknya nih kamu udah harapan Bunda tuh pas lagi di itu. Kenapa berganti orang? Kayaknya kalau menurut Bunda kamu lebih lantang, lebih berani, kayaknya lebih percaya gitu, lebih percaya diri bahwa kamu tuh yakin gitu. Dan Bunda tuh punya keyakinan. Tapi yang Bunda sesalkan, kenapa ketika ada obrolan bersama si Gondrong, kok kamu nggak ada dan kamu meninggalkan Novi? Di situ Bunda kayak bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa nggak kamu aja pada saat itu gitu loh? Dan lebih berkarisma ya Bunda ya? Iya, di samping berkarisma, kelihatan ada pamornya gitu, kelihatan ada keberanian gitu. Bahkan lantangnya itu memang dengan kalimat-kalimat yang bisa ditebak ilmunya itu nggak, ilmu pengacara kamu, ilmu hukum kamu tuh kayak lebih berpengalaman. Jadi kayaknya ini kok, itu yang Bunda sesalkan, kenapa nggak terjadi gitu loh? Kenapa kamu nggak maju gitu? Kenapa akhirnya sesuai dengan prediksi Bunda itu kayaknya ini bakalan ada sesuatu yang nggak beres nih. Benar, Novi meninggalkan ruangan karena di situ Bunda lihat kayak kaku ya, kayak kaku. Satu Novi ditunjuk-tunjuk, kan harga diri Novi sebagai perempuan itu kan udah dijatuhkan marwahnya. Seakan-akan dia nggak dihargain. Seakan-akan dia seperti istilah katanya kalau orang bilang zaman sekarang ini kayak terintimidasi. Iya. Terintimidasi gitu loh. Jadi kayak ini kayak menunjukkan kejagoan, bukan menunjuk ke pengacaraannya. Jadi kayak menunjuk kayak seakan-akan, makanya ketika Novi itu nangis, Bunda nggak lihat live-nya, tapi Bunda dapat beberapa live. Tapi kan Bunda, kalau Bunda pingin memperhatikan sesuatu masalah, lebih baik Bunda nonton di reka ulang, karena biar bisa terekam. Kalau live kan kadang-kadang kita nggak bisa lihat, karena kan berlanjut. Tapi kalau misalnya itu kita ulang lagi dari awal lagi, jadi tahu nih Novi sedih, Novi nangis, Novi seperti terpojok, tidak ada yang pada saat itu tidak ada yang Novi, istilah kata Novi sendiri gitu loh. Iya. Nah Kenapa saya kemarin itu nggak ada di situ? Karena memang begini Bun, niatnya FA si Bando ini menggunakan mengadakan acara itu bersama dengan kuasa hukum Novi yang lama itu, niatnya adalah tidak ada Pablo, sehingga itu harus berjalan. Tunggu dulu, gitu. Pablo itu apa artinya? Tidak ada saya. Oh kamu. Oke, tidak. Oh, dia maksudnya nggak ada kamu di situ.
Ya, jadi syaratnya itu agar terjadi perdamaian. Kalau Kenapa dia tidak menginginkan adanya kamu? karena mungkin saya dianggap akan menghalangi proses daripada mediasi tersebut, begitu. Dia beropini yang seperti itu tuh ya. Nah, itu dari pihak kuasa hukum si Agus tadi lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di malam hari sebelum acara yang ada di Verde itu kita udah mengirimkan nama, Bun, nama-nama yang siap untuk diundang. Tapi memang di detik-detik terakhir nggak tahu gimana nama saya hilang gitu loh. Nama saya tidak keluar. Tapi saya tetap komunikasi sama Novi. Saya kebagian ininya aja, Bun, kebagian mendengarkan tangisannya Novi aja pada saat nelfon saya. Kebagian cuma beritanya aja gitu ya. Kebagian nangisnya Novi aja. Oh. Gitu. Tapi intinya begini, kita support, Bun. Saya pada saat pertemuan yang di mediasi itu kita melihat, kita menonton. Saya juga memberikan masukan dari jauh. Saya dari awal juga sampaikan kalau memang polling tidak dimasukkan, donatur tidak dilibatkan, sebaiknya untuk tidak dilanjutkan mediasi itu. Jadi memang benar-benar saya mengarahkan agar semua itu dikembalikan kepada para donatur. Nah, ternyata Novi pun punya pemahaman yang sama. Sama Novi kayak Bunda. Sama, jadi kita ini semua sama. Nah, lalu kita cari kan kalau memang sama, terus siapa yang berbeda? Kan makanya begitu. ketika Bunda bilang bahwa Agus adalah orang yang nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih, itu kalimat yang benar, bukan pelece, itu bukan mengejek, itu bukan mengolok-olok, itu opini kita, itu komentar kita berkomentar. Karena masalah masalah si Agus ini udah ke ruang publik, sehingga seolah-olah kayak kita diberi untuk kebebasan untuk berkomentar. Betul. Nah, kita berkomentar, Bunda berkomentar. Komentar Bunda ya seperti itu, pendapat. Kan kebebasan berpendapat. Selagi tidak dibilang tidak, kita nggak menjatuhkan, kita melihat realiti nyatanya bahwa si Agus ini seorang yang matanya buta, kesiram musibah, kena kasus kriminal, kena musibah, taruhlah kena musibah. Tetapi si Agus ini nggak tahu berterima kasih. Ya kan? Nggak tahu berterima kasih, malah ngelaporkan orang yang sudah berbuat baik. Ya kan? Teriak-teriak di sana sini. Dibilang malah katanya si Nopi sama si Dennis menjual kesedihan. Untuk apa mereka jual kesedihan? Kalaupun mereka menjual kesedihan, uang itu bukan untuk mereka tapi untuk dana si Agus. Jadi kalimat seperti ini kayak buat Bunda sih kayak kurang setuju ya, kayak ini kayak menggiring opini. Jadi kayak ini kayak kalimatnya kayak dibikin-bikin soal dilebay-lebaykan seakan-akan biar si opini supaya terpojok, supaya ya kan, bener nggak? Ini kan termasuk penggiringan opini kan? Ya. Kalau menurut ini juga kamu, ada salah itu satu kuasa hukum donatur juga, Bun, yang tadi habis melaporkan di PPATK ya, Mitra. Oh. Halo. Oh iya, nih kemarin Bunda tahu nih. Apa kabar? Sehat. Sehat selalu. Sehat-sehat ya di sana ya. Jaga kesehatan. Makasih. Ya, jadi ya, dia jadi Bunda jadi menggunakan bunga di sini, Bun, sebagai bentuk kecintaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya? Gue baru ngarang loh barusan. Iya, jadi gini loh, karena ketika Bunda dikatakan menggiring opini, justru malah yang menggiring opini itu ketika kita mengada-ngada satu cerita, mencari simpatik masyarakat untuk ke arah yang negatif. Sinopi kan tidak ada tujuannya ke sana, tapi kenapa dituduhkan seakan-akan akan kau yang akan mengambil uangnya itulah segala macam lah, itu kan udah nggak, itu kan udah di luar di luar prasangka yang nggak perlu dibuat-buat gitu loh. Memberikan tuduhan-tuduhan ya. Iya, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak sewajarnya gitu loh, menjual kesedihan. Kalau si Agus memang menjual kesedihan itu normal karena dia memang butuh. Toh juga dia
waktu pertama kali videonya dia bilang apa? Agus sedih banget, Agus sedih. Karena mudah-mudahan Tete Novi ada yang mau membantu si Agus. Mudah-mudahan ada orang baik. Kalimat orang baik itu ketika Agus mengatakan bahwa aku nggak pernah meminta sama kalian. Kalian itu kan diuntukkan para donasi. Justru saya ngelihatnya gini Bun, yang menjual kesedihan itu justru adalah orang. Saya belum pernah ngelihat Novi dan Densu itu sambil video, sambil TikTok terus nangis-nangis itu belum saya pernah lihat. Itu nggak ada, makanya kalimat ini salah. Dia nggak merengek-rengek. Tapi saya pernah lihat salah satu kuasa hukumnya Novi, dia taruh di TikTok, dia videoin gitu, terus dia nangis-nangis. Terus meminta agar orang-orang simpati dengan dia, mengatakan bahwa kalian tidak menghargai saya waktu saya menangani kasus Sakatala, gitu Bun. Itu nangis itu Bun. Jadi menurut saya sih yang menjual kesedihan kita bisa pahami lah siapa itu maksudnya. Teh Novi, coba ceritakan Teh, gimana Teh? Gimana Teh? Siapa tuh Teh? Ceritakan dong Tete Novi. Coba ceritakan. Novi bisa ceritain itu Teh, apa Bun? Ya coba Bunda mau dengar ceritanya. Apa gimana yang mana? Yang video nangis itu? Iya, yang kuasa hukumnya nangis-nangis yang ini. Katanya pernah ngelakuin itu nggak? Iya, tahu itu videonya. Kenapa? Ya. Kenapa bisa nangis? Gak bisa ngomong apa-apa. Itu waktu baru-baru pertama ini ya, apa? Sebelum pelantikan presiden ya. Baru-baru nanganin kasus si itulah Mas Agus itu. Terus dia merasa dia malah dibully netizen karena dia membela orang yang siapa ya? Itu ya ada yang pengacara berbando itu. Oh, si rambut gondrong. Iya. Nangis dia tapi nggak ada air matanya. Ada Teh. Emang Teh udah ngeliat? Nggak ada air mata. Udah. Air mata yang dipaksa-paksa gitu tapi nggak keluar juga airnya ya. Gitu kemarin baru ngebaikin baru ngebaikin katanya kalau emang mau ngelaporin terkait RD Lau katanya saya siap ngebantu, katanya saya melihat kok ada wanita difitnah-fitnah kayak gini. Terus saya siap lah membela katanya. Tapi ujung-ujungnya setelah tidak ada kesepakatan dia ngebully saya lagi. Tunjuk lagi ya. Iya, dia malah nyerang fisik lagi. Body shaming, saya dibilang tembem, gak apa-apa, tembem ini ciptaan Allah kok. Oh iya, tahu yang pernah dengar yang katanya sampai urusan harus ngecek rambut segala macam. Itu benar-benar di luar konteks deh. Kayaknya Bunda sebagai orang awam yang tidak paham hukum, tapi secara moral itu nggak layak untuk seperti itu. Iya, padahal kan konteksnya dia adalah pengacara gitu. Iya, harusnya kan bicaranya sebatas untuk sebatas untuk di bidang di lingkaran yang tentang permasalahan si Agus, tapi nggak sampai menyerang fisik lah ini. Makanya kadang-kadang itulah orang pintar tapi tidak menunjukkan kepintarannya. Oke, Bun sama Teh Novi, saya mohon maaf ini kebetulan saya mau meeting terkait dengan. Oke deh. Sukses selalu ya buat semua yang ada di situ. Salam dari Bunda Morla. Ya, oke, terima kasih banyak ya Bun, Teh. Doain semoga semuanya baik-baik saja, lancar-lancar aja ya. Yap, thank you Bang. Jaga kesehatan Bunda, Teh Novi. Ya. Yuk. Mau dibuka-buka, dipegang aja. Terus Novi hari ini mau ngapain? Ya? Aku besok ada awards Bunda, alhamdulillah. Award apa itu award? Masuk nominasi awards di TV Bunda. Bagus. Social activity. Mudah-mudahan kamu dapat jadi penghargaan manusia yang berbuat baik, kerjaan selama ini berbuat baik. Gak usah peduli omongan orang, biarlah apa kata orang. Yang penting masyarakat itu dapat menilai. Ya, biarkan orang sirik, biarkan orang dengki.
Ya, itu biasa. Semakin tinggi pohon itu, semakin banyak goncangan angin-angin topan, angin-angin badai, angin-angin yang sengaja menjatuhkan kau. Amin, Bunda, amin. Mohon doanya Bunda ya. Terima kasih banyak untuk supportnya Bunda. Makasih Ya banyak. sayang, tetap semangat ya. Tetap dukung buat semua anak-anak Bunda se-Indonesia. Kita dukung Nopi sepenuhnya, kita bela dia sampai ke akar-akarnya. Orang Nopi jangan didiamkan, harus kita dukung sepenuhnya. Ya. Amin, amin. Makasih ya Bunda, aku izin turun ya. Iya sayang. Bunda, nanti aku ada DM, nanti boleh dibuka ya. Nopi, coba kamu cantumkan aja nomor telepon kamu aku minta nomor telepon ya. Ya, oke Bunda. Oke. Bye Novi sayangku, cintaku anak Bunda. Bye. Lihat mama kau ini, ha? Lihat.